Pengujian yang ketiga adalah rasio Hausner yang dihitung dengan cara membagi tape density dengan book density. Pada nilai rasio Hausner, angka 1,00 sampai dengan 1,11, sifat aliran dinyatakan sangat mudah mengalir. Dan yang terakhir, apabila nilai rasio Hausner di atas 1,60, maka sifat alirannya adalah sangat-sangat buruk. Kemudian pengujian yang keempat adalah uji kompresibilitas yang dilakukan untuk mengetahui kekompakan granul saat diberi tekanan. Rumusnya adalah tape density dikurang bulk density dibagi dengan tape density. Rasio uji kompresibilitas dilihat dari persen kompresibilitasnya, di mana kurang dari 10 sifat alirnya adalah sangat mudah mengalir dan lebih dari 38 sifat alirnya adalah tidak mengalir. Kemudian pengujian yang berikutnya adalah uji sudut istirahat atau angle of repose dengan alat flow rate tester. Rumus yang dapat adalah tan alfa tinggi dalam sentimeter dibagi dengan jari-jari alas dalam sentimeter. Hasil evaluasi diperoleh tinggi serbuk 15 cm dengan jari alas 3 cm dan sudut istirahat yang diperoleh adalah 78,69 derajat. Rasio sudut istirahat adalah kurang dari 25 derajat, sifat alirnya sangat mudah mengalir, kemudian lebih dari 40 derajat adalah sukar mengalir. Pengujian yang berikut adalah uji kadar lembab dan susut pengeringan dengan syarat 2-5%. Rumus susut pengeringan atau LOD, loss of dryness, adalah bobot basah dikurang bobot kering dibagi dengan bobot basah dalam 100%. Kemudian kadar lembab atau moisture content dihitung dengan bobot basah dikurang bobot kering dibagi dengan bobot kering dalam 100%. Dan sebelah kanan adalah alat untuk melakukan moisturizer content. Pengujian yang berikutnya adalah distribusi ukuran partikel dengan sieving analyzer dengan mesh ukuran nomor 5, 10, 18, 35, 60, 120, 230, dan 320. Rumusnya adalah persentase bobot serbuk tiap mesh. Bobot serbuk pada mesh dibagi dengan total bobot serbuk dalam 100%. Perhitungan bobot serbuk dengan syarat serbuk yang baik bila kurva distribusi normal dan presentasi fines-nya serbuk dalam mesh berada dalam range 15-30%. Pada evaluasi asam mefenamat dengan uji distribusi partikel, terdapat perhitungan di mana persentase serbuk yang kami dapat dengan grafik distribusi partikel asam mefenamat menunjukkan grafik yang memenuhi syarat dan persentase serbuknya berada dalam range 15-30%. Hasil pengamatan evaluasi bahan asam mefenamat didapatkan bahwa distribusi ukuran partikel dan fines memenuhi syarat. Rasio Hausner dan persen kompresibilitas sudut istirahat tidak memenuhi syarat, sehingga kesimpulannya sifat alirnya buruk. Asam mefenamat stabil pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga kami putuskan untuk pembuatan tablet tidak dapat dilakukan secara gempa langsung, tapi dengan proses granulasi basah. Format spesifikasi dan syarat tablet yang diinginkan, kami menamakan produknya dengan merek Trisamef dengan bentuk sediaan tablet, bulat, dan cembung dengan warna putih tidak berasa dan menyesuaikan syarat diameter, yaitu tidak kurang dari 1,33 kali dan tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Bobot tablet yang diinginkan adalah 600 mg dengan keseragaman bobot kurang lebih 2% dan kekerasan tablet 6,5 sampai 9 kilopounds dengan variabilitas kurang dari 1% dan waktu hancur kurang dari 10 menit. Dengan laju resolusi yang dengan profil mirip atau mensimilarkan dengan tablet yang sudah paten, yaitu Mefinal. Pada rasionalisasi formula, metode pembuatan tablet kami dilakukan dengan granulasi basah,
yaitu pencampuran partikel bahan aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dan penambahan pengikat yang digunakan untuk memperbaiki sifat alir asam mefenamat yang kurang baik. Persyaratannya, saraf bahan aktif memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang buruk, kemudian bahan aktif tahan terhadap pemanasan, dan tetap stabil jika terkena larutan pengikat. Dengan demikian alasan kami untuk menggunakan metode granulasi basah karena dari hasil pengamatan, asam mefenamat memiliki kompresibilitas yang 50%, yaitu lebih dari 30%, artinya kompresibilitasnya buruk, dan memiliki sudut henti 70,69 derajat, lebih dari 40 derajat, dan rasio Hausner 1,928 lebih dari 1,6. Artinya sifat alirnya sangat-sangat buruk. Keuntungan memilih metode granulasi basah, kita dapat memperoleh sifat alir yang lebih baik, kemudian meningkatkan kompresibilitas, mendapatkan berat jenis yang sesuai, mengendalikan pelepasan tablet, mencegah pemisahan komponen campuran selama proses, memperbaiki dan meningkatkan distribusi keseragaman kandungan. Kerugiannya, dalam prosesnya, banyak hal yang harus divalidasi dengan biaya yang lebih tinggi, dan zat aktifnya yang dikhawatirkan dapat bereaksi terhadap panas dan eksipien. Rasionalisasi formulanya, bahan aktif yang kami gunakan asam mefenamat sebagai zat yang memiliki efek terapi, kemudian sebagai bahan penghancur sodium glycolat karena dapat banyak digunakan untuk pembuatan tablet dalam metode granulasi basah, dan memiliki sifat water uptake yang cepat dan pemecahannya cepat. Kemudian untuk bahan pengikat kami gunakan Covidon yang banyak digunakan untuk pembuatan tablet dengan metode granulasi basah, dapat larut dalam air dan alkohol dan stabil dengan pemanasan sampai dengan 150 derajat Celcius. Kemudian sebagai pengisi kami gunakan laktosa karena memungkinkan pencampuran lebih baik dan membuat pengikat lebih efisien. Kemudian lubrikan dengan asam stearat karena dapat bersifat asam, maka lubrikan digunakan bersifat asam. Kemudian sebagai glidan dan antiadheran kami gunakan talkum karena talkum dapat digunakan sebagai glidan dan antiadheran karena dapat memperbaiki laju alir serbuk. Untuk rancangan metode dan formulasi granulasi basah, bobot tablet yang diinginkan adalah 600 mg sebanyak 250 tablet. Kemudian total bahan aktif yang digunakan 500 kali 250 tablet sama dengan 125 gram. Dengan fase dalam 92%, yang terdiri dari bahan aktif sebanyak 125 gram, kemudian pengikat 2% kali 600 mg sebanyak 3 gram, penghancur dalam atau sodium starch 2% kali 600 mg dikalikan dengan 250 tablet menjadi 3 gram, pengisi, laktosa, dan lain-lain sampai dengan 100%. Dan fase luarnya 8% yang terdiri dari penghancur luar atau sodium starch glycolat sebanyak 3%, kemudian lubrikan asam stearat sebanyak 2%, glidan dan antiadheran talkum sebanyak 3%. Cara kerja yang dilakukan dalam pembuatan granul, yang pertama dengan menimbang bahan aktif zat asam mefenamat dan semua eksipien sesuai dengan hasil perhitungan. Kemudian dihaluskan. Tahap berikutnya adalah pembuatan larutan pengikat dengan cara menambahkan air hangat ke dalam Covidon sedikit-sedikit sampai dengan homogen. Kemudian larutan pengikat dicampurkan dengan fase dalam, diaduk homogen hingga terbentuk massa yang lembab. Massa yang lembab kemudian diayak dengan mes 18 hingga terbentuk granul lembab. Granul lembab dikeringkan dalam oven pada suhu 50-60 derajat Celcius sampai terbentuk granul kering dengan kadar lembab 3,1%. Kemudian lakukan uji distribusi partikel dengan sieving analyzer sampai menunjukkan hasil yang memenuhi syarat.
Dalam pembuatan tablet, granul kering ditambahkan fase luar, dicampur hingga homogen. Kemudian diuji evaluasi mutu granul, dan granul dikempam menjadi tablet sesuai dengan keinginan, yaitu berbentuk bulat cembung berukuran diameter 10 mm. Kemudian dilakukan evaluasi tablet. Dari hasil evaluasi granul, asam mefenamat diperoleh data kadar lembabnya 3,1% memenuhi syarat, kemudian susut pengeringannya juga 3% memenuhi syarat, dengan nilai bulk density 0,6024, tap density 0,694, sehingga rasio Hausner yang diperoleh adalah 1,15 memenuhi persyaratan 1 sampai dengan lebih dari 1,6. Kemudian persen kompresibilitasnya 13,2% juga memenuhi syarat. Kemudian sudut istirahatnya 25,5 juga memenuhi syarat. Kesimpulannya, dari hasil evaluasi granul dengan bahan eksipien tersebut, hasilnya memenuhi persyaratan. Hasil evaluasi granul dengan shipping analyzer menggunakan mesh nomor 12, 14, 16, 18, dan 20. Perhitungan bobot serbuk dengan syarat serbuk yang baik bila kurva distribusi normal dan persentase fine serbuk dalam mesh berada dalam 15-30%. Hasil perhitungan granulasi asam mefenamat dengan mesh tersebut menghasilkan persentase yang masuk ke dalam range dengan grafik distribusinya juga memenuhi persyaratan, atau grafik distribusinya berbentuk normal. Setelah granulasi tablet dengan hasil baik, dilakukan proses pengempaan tablet. Setelah tablet jadi, dilakukan kembali evaluasi mutu. Pada evaluasi mutu tablet asam mefenamat, pemeriksaan yang dilakukan pertama adalah pengujian organoleptis tablet, yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan suatu tablet secara fisik, yang meliputi bau, rasa, warna, dan bentuk tablet. Pada hasil evaluasi tablet asam mefenamat, diketahui bahwa tablet tidak mempunyai bau dengan rasa pahit dan warna yang putih. Kemudian bentuk tabletnya cembung, dan secara fisik dapat dikatakan layak dan tidak ada kerusakan pada tablet. Kemudian pengujian kedua adalah uji keseragaman ukuran tablet. Pada persyaratannya, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Diameter yang diinginkan pada spesifikasi tablet asam mefenamat adalah 10 mm dengan tebal 3,5 sampai 4 mm. Kemudian hasil evaluasi rata-rata ke-20 tablet yang diambil secara random atau acak, diameternya adalah 10 mm dengan tebal 4 mm, sehingga hasil evaluasi mutu tablet, seragaman ukuran tablet memenuhi persyaratan. Pengujian berikutnya adalah uji kekerasan tablet dengan alat hardness tester. Persyaratan yang diinginkan pada spesifikasi tablet asam mefenamat adalah 6,5 sampai 9 kg per cm persegi. Kemudian hasil evaluasi tablet diperoleh rata-rata kekerasan tablet adalah 7,2 kg per cm persegi. Hal ini memenuhi persyaratan yang diinginkan. Pengujian berikutnya adalah keregasan tablet yang dilakukan untuk mengetahui ketahanan tablet terhadap kehilangan berat dan kerusakan pada saat penanganan. Pengujian ini dilakukan dengan alat friability tester. Syarat persentase friabilitas tidak boleh lebih dari 1%. Persyaratan yang diinginkan pada spesifikasi asam mefenamat adalah kurang dari 0,5%. Persen friability yang diperoleh dari pengamatan adalah 0,0919% dan hal ini memenuhi persyaratan. Pada pengujian waktu hancur tablet yang dilakukan dengan cara meletakkan 6 tablet ke dalam keranjang yang bejana yang diisi dengan aqueous pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian dinaik turunkan selama 30 menit. Persyaratan waktu hancur tablet tidak boleh lebih atau sama dengan 15 menit, dan persyaratan yang diinginkan dalam format spesifikasi tablet asam mefenamat adalah kurang dari 10 menit. Dari hasil pengamatan diperoleh rata-rata waktu hancur adalah 9,1 menit. Hal tersebut memenuhi persyaratan spesifikasi. Pada uji keseragaman bobot,
di mana persyaratannya adalah tidak boleh ada 2 tablet yang persentasenya menyimpang lebih dari harga pada kolom A, dan tidak boleh ada satu pun tablet yang persentase penyimpangannya lebih dari kolom B. Dari hasil ini, uji keseragaman bobot tablet asam mefenamate tidak ada yang melebihi 5% dari kolom A maupun 10% dari kolom B. Hal tersebut memenuhi persyaratan. Dari hasil evaluasi, diperoleh data pada mutu bahan aktif asam mefenamate, rasio Hausner, persen kompresibilitas, dan sudut istirahat memberikan kesimpulan bahwa sifat alir sangat buruk dan sukar mengalir. Pada kadar lembab, susut pengeringan, dan distribusi ukuran partikel, kesimpulan adalah memenuhi syarat. Kemudian pada evaluasi granul, dari rasio Hausner, persen kompresibilitas, sudut istirahatnya menyatakan bahwa sifat alir granul mudah mengalir. Kemudian kadar kelembaban, susut pengeringan, dan distribusi ukuran partikelnya memenuhi persyaratan. Dan evaluasi tablet dengan pengujian organoleptis, keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan, kegergasan, dan waktu hancur, semuanya memenuhi persyaratan. Pada praktikum pembuatan tablet asam mefenamate dapat disimpulkan bahwa sediaan solid tablet dengan bahan aktif asam mefenamate 500 mg dan dibuat sebanyak 250 tablet. Evaluasi serbuk asam mefenamate bersifat stabil dalam pemanasan, memiliki nilai kompresi yang buruk serta sifat alir yang buruk atau tidak mengalir, maka tidak dapat dilakukan kompresi tablet secara langsung